datang di Koma Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang matriks. Menurut KBBI, matriks itu artinya bisa kerangka, bisa bagan, bisa rekaman induk, bisa matris, bisa pola acuan untuk ragam hias relief atau patung. Yaitu menurut KBBI. Tapi menurut konsep matematika, matriks itu adalah susunan bilangan diatur menurut kolom dan baris. Jadi matriks itu identik dengan baris dan kolom. Nah, kalau di matriks misalkan ini ada suatu matriks nih. Ini baris, Bro. Ini namanya baris. Ini baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, kalau kolom ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ya, gue harap kalian udah tahu ya masalah beginian. Nah, ordo itu nih ordo nih. Ordo itu cara penulisan bahwa kita tahu berapa banyak baris dan banyak kolom. Penulisannya harus misalkan di sini B, tulisannya tuh B kecil, habis itu kita kalikan baris dengan kolom. Banyaknya baris dengan kolom. Banyaknya baris kan di sini ada 2 nih. 1, 2. Oke, ada 2. Kolomnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Oh, 2, 3. Bacanya B23 kayak gitu. Dan penulisan matriks itu harus diawali dengan ini huruf besar, B atau A atau C besar gitu. Contohnya kayak gini. Ini semuanya nih. Coba gue pengen ngetes lu pada. Misalkan A 43. Berarti ini baris keempat, kolom ketiga. Kalau misalkan kayak gini nih, A23, elemen baris kedua, kolom ketiga. Nah, kira-kira ini ada di mana nih? Apa di bagian ini apa di bagian ini? Di bagian ini, Bro, bagian ini. Nah, ini tuh A23. Kenapa barisnya kedua? 1, 2, kolomnya ketiga 1, 2, 3. Berarti di sini itu A23 hasilnya. Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada jenis-jenis matriks tapi nggak bakal kepake semuanya. Gua cantumin yang menurut gue penting dah. Jadi yang menurut gue penting tuh ada matriks persegi. Matriks persegi itu apa? Ciri-cirinya itu jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Jadi kalau misalkan kolomnya 3, ya barisnya juga 3. Nah, itu matriks persegi namanya. Apakah ini matriks persegi? Ya, ini matriks persegi. Kan ini bisa jadi A11. Lanjut. Nah, ini kalau ini matriks berdasarkan baris-baris dan banyak kolom. Sedangkan ini berdasarkan pola elemen. Ini ada matriks 0. Ini penting nih, yang ini penting matriks 0. Tapi yang paling penting itu ada matriks identitas. Selebihnya itu ya bumbu-bumbu lah. Ada matriks di sini tuh, kalau ini matriks segitiga bawah, yang ini matriks segitiga atas. Gue gak ngerti ya kenapa matriks itu kayaknya hanya dijadikan jenis itu tanpa ada tujuannya. Sumpah, ini sebenarnya apa sih tujuan si penulis nih? Dan sebenarnya jenis matriks tuh banyak, sumpah, bukan hanya ini. Tapi gue bingung ke Intan Pariwara kenapa dia itu kayak ngecantumin sesuatu yang sebenarnya kalau diaplikasikan ke soal itu gak ada gunanya. Bukan gak ada gunanya sih, kayak dikit lah gitu. Ini sebenarnya curhatan gue sendiri ya. Oke, sekarang kalau transpose matriks. Nah, transpose matriks itu hanya ngubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi misal kayak gini. Ada suatu matriks 1, 2, 3 gitu. Nah, ini kan berordo, ada berapa nih? Ada 3, 1. Kalau ditransposkan itu hasilnya tinggal jadi aja kayak gini. Kan ini 31 jadi 13. Oke, 13. Tapi gimana? Nah, ini gua anggap ada pencerminan secara 45 derajat gitu. 2 ini pindah ke sini, 3 ini pindah ke sini. Ini gampang lah, 1, 2, 3. Cuman buat kalian yang ngerasa bingung, tolong jangan di. Gampang lah kalau misalkan kayak gini, Ini transposkan gitu, ditransposkan jadi AT, tinggal dibuat aja. Anggaplah di sini ada cermin. Sehingga 0 pindah ke sini, min 1 pindah ke sini. Sehingga ini AT-nya 2, min 1,
terus 0, terus ini 3, yang diagonal itu tetap 3, terus ini 9, ini 5. 9 pindah ke sini, walaupun ini gak ada, pindah ke sini, 5 pindah ke sini. Nah, cakep. Kayak gini. Dari awalnya 2 kali 3 jadi 3 kali 2. Kayak gitulah. Terus kesamaan matriks. Nah, kalau misalkan ada A sama B, berarti setiap elemennya, setiap ordonya itu hasilnya sama. Kayak gini nih, itu hasilnya sama. Walaupun bentuknya nggak lazim gitu ya. Ada yang akar, ada yang gini, ada yang pangkat, dan bla bla. Pokoknya intinya ordernya selalu sama, ini selalu sama. Nah, itu maksudnya kesamaan matriks. Lanjut aja ke soal. Nah, soalnya ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat gampang sekali, sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kayak gini nih. Ini ordo matriks berapa? Ile bro. Ini gua main catur aja langsung bisa jawab walaupun ditanyain kayak gini. Ordo berapa? 3 kali 3 lah, bos. A22 berapa? Ya 3. A23, baris kedua, kolom ketiga 10. Nih, 3 10. Terus ini 1 nih. B21 berapa? Ya 5. B23 ya 1. Gampang banget, gampang. Transposnya, kalau misalkan yang B ya tinggal dibalik aja. Nih gampang nih. Ini jadi gini. Tuh. Nah, yang nomor 2. Nah, ini yang gue mau bicarain. Sebenarnya lu pada bingung pasti. Kenapa sih kita harus belajar kayak gini? Matriks itu banyak gunanya, bro. Matriks banyak gunanya. Gunanya apa? Kalau kalian hanya mengurus kayak gini, mengurus nilai gitu, nilai dari suatu sistem gitu. Terus kalau kita kasih batas misalkan yang matematikanya nilainya di bawah 7,8 akan remedi misalkan. Terus yang di atas itu bakal selamat. Nah, itu bisa menggunakan sistem matriks. Apalagi kalau big data. Big data tuh maksudnya lu punya banyak data kan, ini hanya beberapa orang kan. Lu bisa aja kan lu kalau misalkan lu S2 gitu. Lu belajar tapi datanya itu bukan hanya 5 orang ini. Seluruh dunia gitu, misalkan pemilu. Nah, itu bisa juga menggunakan matriks, gimana cara kalkulasiin supaya lebih mudah. Nah, biasanya kalau di perkuliahan itu menggunakan RStudio. Biasanya anak STIS, tahu STIS kalian? Sekolah teknik lagi. Sekolah T-nya apa ya? Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Nah, itu biasa menggunakan RStudio. Gue ada temen, dia sering cerita gitu kalau menggunakan gini, menggunakan ini programmingnya gini, dan bla 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 bla. Gitulah. Tapi sekarang kita akan menuju ke ini super gampang sekali. Ini tinggal digadiin kayak gini aja. Ini 8. Aduh, udahlah gak usah bahas. Malu gue, bro, kalau bahas gituan. Sombong amat. Nah, sekarang yang nomor 3 ini lebih advance. Bukan lebih advance, sama aja. Ini gitu katanya matriks bawah. Tahu kan kalau matriks bawah berarti yang ini yang bernilai. Yang ini 0. Ini 0. Nah, kenapa disebut matriks bawah? Karena yang di bawahnya itu bernilai. Jadi Y sama dengan min 2 kan. Di sini kan 0 kan? Maksudnya ini 0, ini 0, ini 0. X sama dengan 1. Begitulah, lu masukin hasilnya ada lah kayak gini. Gampang. Aduh, nomor 1. Aduh. Gue sambil main catur nih bisa dijawab nih. B12 berapa? 0. B21 berapa? 5. Tinggal dikurangin berapa? Min 5. Cakep. Oh ya, gue lupa. Seperti biasa ya. Gue ganjil, lu genap. Yang nomor 3. Apa nih? Matriks identitas. Nah, ini sangat penting sekali. Nanti lu bakal tahu apa pentingnya matriks identitas tuh. Nah, matriks identitas tuh kayak gini. Misalkan ada misalkan berordo 2 kali 2 misalkan. Nah, ini hanya kayak gini doang. Pokoknya di apa ya? Gue lupa namanya. Bentar. Apa ya namanya? Nah, diagonal utama. Diagonal utamanya selalu 1, 1, 1. Sisanya 0. Nah, kayak gini nih. Diagonal utamanya itu bernilai 1 semuanya. Sehingga 2x min 3 sama dengan 1, x-nya sama dengan 2, 3y plus 7 sama dengan 1, y-nya sama dengan min 2, Z plus 5 sama dengan 1, jadi Z-nya sama dengan min 4. Jadi 2 min 2 sama min 4. Jawabannya B. Nomor 5, nilai X
Oke, katanya segitiga atas. Kalau segitiga atas berarti ini dong. Nah, ini nih. Nah, yang bernilai ya. Sisanya 0 semuanya. Ini 0, ini 0. Sehingga Y sama dengan 1 dan X plus 4 sama dengan 4Y. Sehingga X sama dengan 4. Biasanya itu nilai X, berarti 4. Gampang. Cepet-cepetin nih. Tapi sebenarnya saya malu menjawab soal seperti ini. Ini sekelas SD, bos. Kalau semuanya SD tahu apa itu matriks. Matriks P adalah matriks simetris. Oh, gue belum jelasin ya matriks simetris. Di sini ada gak ya? Matriks simetris tuh nah, ini matriks simetris. Maksudnya kayak gini, matriks simetris itu memiliki sifat yang unik di mana A sama dengan A transpose. Misalnya kayak matriks identitas gitu, 1 0 0 1. Ini kan kalau ditransposkan hasilnya tetap ini kan hasilnya tetap kalau ditransposkan ya hasilnya 1 0 0 1. Kalau misalkan 2 0 jangan deh, misalkan 2 1 1 2. Coba kalau ditransposkan, itu hasilnya sama kan? 2 1 1 2. Nah, itu maksudnya matriks simetris. Sekarang kita kembali ke contoh soal nomor 7 ya. Oh, jadi ini sama dengan ini. Kalau ditransposkan ya, gue bakal transpose deh. Ini mohon maaf sekali, ini tinggal tulisannya saja yang sangat bagus. Apalah, jadi ini sama dengan ini. X min 2Y sama dengan min 5. Habis itu X plus 1 sama dengan 2X. Sehingga X plus 1 sama dengan 2X. X sama dengan 1. Habis itu masukin ke sini. Nah, cakep 1. Waduh, ini males banget sebenarnya. Plus 5 sama dengan 2Y. Sehingga Y sama dengan 3. Itulah, 1 sama 3 ada. D nih. Oh, sorry bro. Ini min 3, sorry, ini min 3. Jadi jawabannya C. Sorry, gak kelihatan bro. Sang nomor 9. Nah, ini apa nih? Ada syarat ditranspos itu misal A gitu. Ditransposkan jadi AT. Ditransposkan itu jadi A. Jadi A transpos ditransposkan itu jadi A. Nah, itu adalah sifat dari transpos. Nah, sama kalau ini ditransposkan itu bakal jadi di atas ini. Nah, sehingga ini min 3, 2, 5, 0, 2, min 9. Kayak gini. Sehingga ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, langsung ajar aja. 2X plus Y sama dengan 2. Apalagi? X min 2Y sama dengan min 9. Nah, kalau gue kalikan 2X di sini yang ini nih. Gue coret. Min 4Y sama dengan min 18. Dikurangin 5Y sama dengan 20Y sama dengan 4. Kalau dimasukin ke sini hasilnya 2X sama dengan 2X plus 4 sama dengan 2. Sehingga X sama dengan min 1. Langsung aja deh. Tinggal jawabannya min 1 sama 4A. Cakep. Sisanya lo kerjain sendiri. Nah, ini sekarang udah advance nih. Ada operasi matriks. Operasi matriks itu gimana sih? Maksudnya operasi itu kita boleh mengutak-atik si matriks ini. Bagaimana kalau dikalikan, ditambah, dikurangin, diputar, dijilat, dicelupin? Apakah rasanya anjing? Nah, penjumlahan matriks itu ada identitasnya. Setiap ordo itu harus dijumlahin dengan ordo yang sama. Jadi ini kalau misalkan A tambah B itu min 1 itu tambah 5. Gak boleh tuh min 1 sama 6 tuh. Itu namanya selingkuh, bos. Jadi harus sama. Kalau misalkan ini ordonya 1 1, ini 1 1 juga. Tinggal hasilnya kayak gini. Gampang lah ya. Terus ada syaratnya. Harus berordo sama. Misalkan ini kan 2 kali 2. Kalau misalkan ini ditambahin gitu 1 3 gitu. Nah, ini kan jadi 3 kali 2. Nah, itu tidak boleh. Itu penjumlahan matriks. Nah, adalah kayak sifat kayak gini nih. Gini ini 0 tuh maksudnya kayak gini. Nah. Ini udah gua singgung di atas. Terus kalau misalkan ditambahin gitu A tambah min A. Min A tuh maksudnya ini hanya tambahin min aja, min gitu. Ini kalau min jadi plus gitu maksudnya. Nah, transpose juga kayak gini. Jadi lu jangan bingung lu kalau misalkan, ini kok ada transposnya terus ditambah, ya gampang aja. Itu tinggal kayak gituin udah
selesai. Pengurangan juga sama. Pengurangan tuh sama juga. Nah, kalau perkalian skalar, maksudnya perkalian skalar itu maksudnya gimana sih? Nah, perkalian skalar itu kita tambahin ada cara itunya loh, ada cara penulisan yang pas gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, ini maksudnya konstantanya. Jadi misalkan 5 kalikan 1 2 3 4 gitu. Nah, itu hasilnya ini misalkan A, sehingga itu A sama dengan ini kalikan 5, ini kalikan 5, ini kalikan 5, ini kalikan 5, sehingga hasilnya 5, 10, 15, 20 kayak gitu. Gampang kan? Gampang lah, gampang. Ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Nah, perkalian matriks ini yang baru. Perkalian matriks tuh bakal bingung loh. Ada beberapa syarat di sini yang harus kalian penuhi. Misalkan perkalian C dengan D. Nah, C dan D itu harus sama-sama memiliki kayak gini misalkan C di sini memiliki ordo berapa? 2 kali 2. Ini baris, ini kolom. Sedangkan D itu memiliki 2 kali 1. Nah, ini baris, ini kolom. Anggaplah ya gini kolom. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu harus sama nih. Angka yang ini harus sama. Jadi kolom yang pertama, kolom dari C yang pertama harus sama dengan baris yang kedua, yang D ini. Baris kedua. Maksudnya ordonya. Ini 2, ini 2. Kalau ini 3, berarti ini harus 3. Kalau ini 1, ya berarti ini 1. Harus kayak gitu. Dan hasilnya, hasil dari perkalian ini, itu nanti hasilnya 2 kali 1. Sisanya ini 2 kali 1. Kalau misalkan ini 5, ini 3, ya 5 kali 3. Begitulah. Terus kalau 3 gimana? Kalau 3 matriks gitu. A kali B kali C gitu. Jadi baris kolom, baris kolom, baris kolom. Nah, ini harus sama dan ini harus sama. Sehingga hasilnya nanti baris A dan baris kolom C. Itu jadinya nanti. Ya, misalkan ini 2 kali 3, 3 kali 4, ini 4 kali 5. Itu hasilnya nanti 2 kali 5. Kayak gitu. Caranya gimana? Cara ngoperasinya gampang, bro. Yang pertama yang bagian kiri itu harus diperhatikan barisnya. Kan baris kali kolom. Jadi yang baris ini harus dikalikan, yang ini nih harus dikalikan dengan kolom ini. Kan ini 2 kali 2 kan? 2 kali 2 dikalikan 2 kali 1. Jadi kan 2 kali 1 nanti. Oke, buat nih 2 kali 1 kan kayak gini. Nah, kayak gini. Ada A, ada B. Kita tentuin A, B-nya itu apa? Jangan. Misalkan apa ya? E aja, E kecil, E11 sama E21. Nah, cara nentuin E11 dengan E21 gimana? Ya gampang aja. Ini kalikan 1 kalikan 5 dulu. 1 kalikan 5, 5 kan? Terus 2 kalikan 6. Saya tambah dengan 2 kali 6, 12. Nah, terus yang di bawah gimana? Yang di bawah ya gampang. Pokoknya baris kali kolom lah. 3 kali 5, 15 ditambah 4 kali 6. Berapa? 24. Hasilnya 39. Nah, ini berarti hasilnya 17, 39. Nah, kayak gini. Nah, gimana kalau 2 kali 2 kayak gini? Ini kan 2 kali 2, ini 2 kali 2. Berarti hasilnya 2 kali 2. Oke, buat 2 kali 2 kayak gimana? Kayak gini misalkan. Ini ada A, ada B. Oh, jangan lupa mulu gua. E11, E2, E12, E21, E22. Oke, kita cari E11. Berarti kalau E11 baris kali kolom. Baris yang ini dulu, habis itu dikalikan dengan ini. Nah, berapa? Ini kan 1 kali 0, 0, 2 kali min 2. Oh, langsung aja deh, gini aja deh. Biar kalian nggak bingung. 1 kali 0 tambah 2 kali min 2. Nah, oke, itu dapat E11. Terus E12 ganti tuh kolomnya. Kolomnya ganti geser ke kanan. Sehingga 1 kali min 1 tambah 2 kali 1. Setelah itu gimana caranya menentukan E21 nya? Nah, E21 nya tinggal ini kali dengan ini, bro. Itu E21. Sehingga 3 kali 0 4 kali min 2. Terus yang ini berarti 3 kalikan min 1 tambah 4 kali 1. Sehingga ini hasilnya min 4. Ini hasilnya
1, ini hasilnya min 8, ini hasilnya tulisan gue bagus sekali bro. 1. Nah, samaan tuh sama. Itulah. Nah, ada sifat-sifatnya nih. Nah, sifat-sifatnya kalau misalkan di operasi bilangan biasa misalkan 2 kali 3 itu kan sama dengan 3 kali 2. Nah, ini tidak berlaku sifat komutatif. Nah, itu tidak berlaku. Misalkan kayak gini misalkan terus dibalik itu 5, 6, 1, 2, 3, 4 ini gak boleh. Kenapa gak boleh? Kan lihat dari sifatnya ini kan 2 kali 1. Ini 2 kali 2. Nah, di sini tuh udah gak sama. Jadi ini gak bisa dikerjain. Otomatis udah gak bisa dikerjain. Tapi berlaku sifat asosiatif kayak gini. Ini. Nah, yang paling menarik tidak ada yang menarik. Nah, nggak ada yang menarik nih, ada yang menarik. Nah, ini nih, transpose nih. Ada transpose kayak gini. Jadi kalau transpose tuh dibalik. Jadi 2102 kalikan dengan 4030 misalkan. Kalau ini ditranspose jadi 4030 harus ditranspose, terus 2102 harus ditranspose. Dibalik pokoknya lah. Ini ke belakangin, ini ke depanin. Dah. Pemangkatan matriks agak terlalu penting. Sekarang ke contoh soal, gue bakal jawab yang C aja deh. Karena kan biasanya yang itu yang paling sulit. Oke, 3A tanya berarti harus dikalikan dulu nih. Ini kalau dikalikan hasilnya 0, 15, 9, 6, 3, 0, 21, min 18, min 15. Habis itu tambah. Ini langsung aja ya. Jadi 0 kurangi min 5 hasilnya 5. Salah, ini kan sama nih. Ini udah sama kayak gini. Tinggal dikurangin aja. Ini kurang ini kurang ini, 15 kurangi 8 7, 9 kurangi 7 2 dan bla 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 hasilnya kayak gini. Nah, cakep. Biar cepet, Bro. Oke, sekarang yang nomor 2 gue bakal jelasin yang C juga. Min 1 6 5 2 dikalikan dengan C. Nah, 4 0 1 min 2 3 3. Kita tentukan dulu ini kan 2 kali 2. Oke, ini 2. Berarti ini 2 kali 3. Sama kan nih? Oke, berarti ini bisa dikerjain. Jadinya apa? 2 kali 3, 2 kali 3 ini. Min 1 kali 4, min 4 tambah 6 kali min 2. Itu hasilnya min 16, ya kan? Min 1 kali 4 tambah 6 kali min 2. Kayak ngajarin anak SD aja gue ngajarin nih. Habis itu ini sama kalikan dengan ini. Hasilnya 18 ya, kalau coba-coba hasilnya 18. Ini kalikan ini hasilnya 17. Habis itu ini kalikan ini hasilnya 16. Ini kalikan ini hasilnya 6. Ini kalikan ini hasilnya 11. Kita lihat apakah sama. Kalau beda, saya malu dong. Wow, sama bos. Sama. Oke, nomor 3 ada C juga. Jadi di sebuah koperasi sekolah menyediakan aneka alat. Di sini katanya ada ballpoint. Bulan pertama dia menghabiskan 300, pensil bulan pertama 90, spidol bulan kedua misalnya 70. Terus periode kedua bulan pertama ini bla bla gitu lah. Habis itu katanya harga setiap batang ballpoint, batang jangan deh. Sebuah aja deh. Sebuah ballpoint 1.800, pensil ini, spidol ini. Terus pertanyaannya apa? Bos. Ini A, ini C, ini D. Kemana B? Sebegitu bencinya Anda dengan Baswedan. Benci sekali Anda ya rupanya. Jangan begitulah. Ini harusnya A, B, C. Kenapa A, C, D? Kenapa saking bencinya Anda melupakan B ini? Oke, lanjut daripada di penjara gua. Ini kalau dijadiin matriks kayak A, terus ini kalau dijadiin matriks kayak C, kan harus ditambahin dulu semuanya kalau pengen tahu nominal penjualan alat tulis. Oke, ditambahin hasilnya D ini. Hasilnya C. Hasilnya C habis itu karena dia pengen tahu penjualan alat tulis, ya kalikan dengan 1.800. 2.000 sama 1.500. Jadilah kayak gini kalau lu tambahin. Gampang lah ya. Lanjut ke uji kompetensi 2.
Nah kayak gini, kalau ini identitas itu menyesuaikan. Kan sebenarnya identitas itu tidak ada batasnya. Yang penting diagonal utamanya itu 1 1 1. Nah, karena ini 2 kali 2 berarti identitasnya 1 0 0 1 ini. Kalau tambahin ini, tambah ini hasilnya min 6. Ini. Terus ini tambah ini hasilnya 11. Ini tambah ini hasilnya min 3. Oke, D kayaknya nih jawabannya. 4 tambah 5 tambah 1 ya 10. Oke, jawabannya D benar. Ah, nomor 3. Nah. Kalau ini dikalikan 2 hasilnya kan 10, 12, 2, 6. Nah, ini. Kalau ini ditransposkan dikurangin dengan 1, 5, 2, 3. Wah, ini kurangin ini 9, 9, 9. Ini kurangin ini 7, 7, 7. Ini kurangin ini 0, 0. Ini kurangin ini 3. Jawabannya E. Cepet banget lu, Bang. Ya iyalah, soalnya kayak gini mah. Sombong amat. Nomor 5. Ini udah menarik. Nah, jadi soalnya kayak gini. Terus ditanya R-nya berapa? P ini kan 2 kali 3 ya. Ini 3 kali 2. Nah, kalau lu terkecoh mungkin di sininya. Mungkin lu bakal langsung, oh ini langsung kalikan aja nih, P kali Q. Tidak bro, yang ditanya itu Q kali P. Karena yang ditanya Q kali P, jadi hasilnya 3 kali 3 kan? 3 kali 3. Oke, hajar aja langsung ya. Ini 4. Ini 28. Ini 22. Oke, lanjut ke baris berikutnya 10. 10 ini hasilnya min 1. Ini hasilnya 3. Ini hasilnya 2. Cakep lah, gampang. Sekarang ini hasilnya min 3. Ini hasilnya 33. Ini hasilnya 27. Jadilah kayak gini. Kita lihat apakah ada jawabannya. Cakep. Nah, kalau lu familiar jawabannya tuh A. Kalau ingatan lu tajam banget, A itu jawabannya. Gue kerjain aja di sini ya, biar gak terlalu bingung gitu. Cuman di sini terlalu sempit, bro. Sempit di sini. Apa sini aja deh. Agak bolak-balik. 2A, berarti kalau 2A ini jadi 2A, ini 2B, ini 2A nih. 02. Terus ditambah dengan B transpose. B transpose itu 6 min 8 1 sama 7. Ini B transpose. Hasilnya C kali D. Oke, C kali D. Kita akan langsung saja ini kali ini hasilnya 2. Ini kali ini hasilnya min 2 tambah min 4 min 6. Terus ini kali ini hasilnya 1. Terus ini kali ini hasilnya min 1 kalikan 2C. Jadi sama dengan 2 min 6 1 min 1 tambah 2C. Nah, katanya 2A tambah 6 hasilnya 2. 2A tambah 6 hasilnya 2. Jadi A-nya itu sama dengan min 2. Selesai itu 1. Terus 2B tambah ini, 2B kurangi 8 sama dengan min 6 katanya. Sehingga 2B sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. B sama dengan 1. Terus yang C mana C tuh? C ini nih. 2 tambah 7 sama dengan ini. Ya Allah, ini kayak aduh, malu gue bro ngajar bro. C sama dengan 5 lah. C sama dengan 5. Sehingga A plus B min C min 2 tambah 1 min C nya itu 5. Sehingga ini hasilnya 6 lah. B. Oke, lanjut. Wah, ini kayaknya ada, iya benar-benar ini ada 15 soal. Biasanya ini mungkin Intan Pariwara sadar juga kalau ini materi yang mudah sekali. Jadi dikasih 15 biar tidak membosankan. Mungkin. Ya kalau gitu langsung aja subbab A tambah subbab B jadi subbab A doang. Kenapa harus dipisah sih? Biar apa coba? Biar lembarannya banyak gitu, biar makin mahal gitu. Industri. Oke, A tambah B langsung aja ya. Min 4 min 2C ini nih. 4 min A
min B min 3, B plus 5. Nah, ini A plus B. Terus CD 41 min 23. Biar gak bingung bro, sama dengan hasilnya min 4 tambah 3 kali 2 min 10. Terus ini hasilnya 8, ini hasilnya min 4. Ini sama ini hasilnya 6. Sehingga min 4 min 2C sama dengan min 10. C-nya yaitu sama dengan 3. 4 min A sama dengan 8. A-nya itu min 4. Min B min 3 sama dengan min 4. Sehingga B-nya itu sama dengan 1. Chill. Jadi A plus B plus C, ini tambah ini hasilnya 0 saudara. Chill bat. Nomor 11. Oke, P kuadrat. Nah, kalau P kuadrat tuh maksudnya kayak gini, 0, ini min 2, ini 1, 5, kalikan dengan P itu sendiri. Nah, kayak gini. Ini hasilnya min 2 dah, udah malas banget gua. Sorry banget, bro. Ini min 10, 5, 23. Itu P kuadrat. Terus Q kurangi R, ini dulu. Ini sampingkan dulu. Q kurangi R itu Min 7 kurangi 8 min 15. Ini kurangi ini min 3. Sorry min 5. Ini kurangi ini min 6. Ini kurangi ini min 5 juga. Nah kayak gini. Terus katanya dikurangin nih katanya. Kalau dikurangin hasilnya 13. Ini kurangi ini hasilnya 5. Nah 5 nya udah jawabannya tuh. 5 kurangin ini biar memperkuat aja 11. Ini kurangin ini hasilnya berapa? Sorry bro, oh ini 23 bro. Dari cancangan artistik. Jadi ada soal kayak gini bro. Chill bet kan. Nah jadi ada A itu kayak gini, B nya kayak gini, C nya kayak gini. Ada pernyataan kayak gini, 2BT, BT banget gue bro. BT, sumpah BT banget ini mau ngajain kayak gini. Tapi tenang bro, ada sub soal C itu udah mulai cakep. Dan ada soal 15, itu soal 15 tuh keren, sumpah keren. Oke, kita pikirin 2BT dulu. Ini bisa ditransposkan dulu, bisa dikalikan dulu, terserah sebenarnya. Kalau ditransposkan kan, kalau dikalikan aja deh. Kalau dikalikan kan 4C min 6B, ini 2B, 4A plus 2, 2A, 2B plus 14. Terus ditransposkan, tinggal gini, hapus aja. Ini 4A plus 2, ini 2A. Cakep, 2BT. Terus katanya ditambah dengan si A. Kalau ditambah dengan si A berarti hasilnya 4C min 6B plus A, 2A plus 4, 4A plus 2 plus B, terus 3C plus 2B plus 14. Itu katanya hasilnya kayak gini, C min 4. Apa ini tulisan? Hasilnya min 4, 8, 16, 29. Nah, dari sini kan udah ketahuan nih berapa A-nya. Nanti A-nya itu kan sama dengan 2 kalau gini. Ini kalau lu operasikan hasilnya A sama dengan 2. Habis itu kita masukin ke sini, 8 tambah 2 tambah B sama dengan 16. Sorry kawan, ini yang kelewatan. Ini 2B karena A-nya itu 2B di sini. Ini 2B terus tambah dengan ini. Hasilnya ada 2B. Sorry. Sehingga B-nya sama dengan 3. 2B-nya itu sama dengan 6, B-nya sama dengan 3. Gitu aja kalau lu nggak paham. Terus masuk ke C. Kalau C-nya itu tadi 4C min 6 kalikan 3, yang ini nih. Tambah 2, hasilnya berapa? Min 4. Sehingga 4C sama dengan min 4 tambah 18 min 2. Hasilnya C-nya itu 3 juga. Yang ditanya itu mana tuh man? Oh ya Allah, B bro yang ditanya bro. Beginilah jikalau otak sangat ambisius. Ini 2, ini 3, ini 3. Pertanyaannya hanya B dong. Baswedan yang ditanya. Apa kabarnya sekarang? Semoga baik-baik saja keluarga. Jawabannya B bro. Aduh, kok hapus? Jawabannya B bro.
Ini yang gue janjiin tuh penting banget, sumpah. Ini identitas. Sebenarnya lu gak perlu otak atik nih sebenarnya. Lu hanya paham banget mengetahui sifat-sifat. Nah, ada di di sini ada gak ya? Tar. Oke, gak ada di sini, Oke. Langsung aja. Jadi ada di sini sifat yang kelupaan mungkin Intan Pariwara. Ada A kalikan I itu sama dengan I kali A itu sama dengan A. I di sini apa? I di sini adalah matriks identitas. Matriks identitas kayak gimana? 1 0 0 1 gitu. Bang, tapi kan di sini gak ada matriks identitas. Oh, ada, Bro. Sebenarnya ini bisa dijadikan 2 kalikan I, benar kan? Jadi A itu sama dengan 2I gitu. Karena ini konstanta, itu bisa dipindahin kemana saja, bisa dipindahin ke I, bisa dipindahin ke B, kalau seumpamanya dikalikan gitu. Ingat, ini penting nih, yang ini penting. Oke, yang 1, I kuadrat sama dengan 2A. Oke, I kuadrat apa? I kuadrat berarti kan 2I kuadrat, 2I kali 2I. I kali I, nah ada ini, kalau misalkan A-nya ini I, ya berarti hasilnya I tetap. Sehingga ini 4I. Nah ini I kuadrat. A kuadrat. Terus 2A mana? Kalau 2A berarti kan 4I. Sama dengan 4I kan? Oh, berarti yang ini benar. Tanpa harus di bla 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 bla. Tidak perlu. Sekarang nomor 2 tuh AB kali BA. Nah, AB itu kan langsung aja ya, A-nya gue ubah jadi 2I kalikan B gitu. Nah, ini kan sama hasilnya dengan ini AB nih. Kalau BA berarti 2 kalikan BI. Nah, ada ini nih, ada sifat kayak gini. Sehingga ini sama, Bro. Ada 2. Oke, sama ada 2 tuh. Sehingga ini benar nih. Ini kalau lu coba-coba pasti hasilnya sama. Udah, percaya aja. Yang ketiga, AB. Oke, AB kalikan 2I. Oke, AB itu apa? AB itu kan hasilnya 2I kalikan B. Sehingga ini hasilnya 2B dong. Karena hasil dari ini itu adalah B. Tinggal 2B. Nah, sama nih 2B. Oke, ini benar nih. Nah, kalau lu gak ada kerjaan nih, pasti lu kalikan ini, kalikan itu, kalikan ini, kalikan itu, kalikan ini itu. Gak ada kerjaan, Bro. Mending pakai sifat kayak gini. Oke, B kali A kali B. Oke, apa tuh maksudnya? B kali A. B dong. B kalikan 2I kalikan B. 2 itu konstanta itu boleh dimasukin di belakang. Sehingga ini hasilnya 2 bip. B kali I berapa? B kali I kan B. Sehingga ini 2B kuadrat, Bro. Nah, sama nih. Sama. Sehingga ini benar. Jawabannya itu A. Benar semua. Sekarang lanjut ke yang determinan dan inverse matrix. Terima kasih telah menonton. Gua harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen, Bro. Saya Grace Natali, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Buah apa yang kulitnya kuning, dagingnya putih, namanya pisang? Buah apa? Ayo tebak. Buah apa yang kulitnya kuning, dagingnya putih, namanya pisang? Buah apa? Ayo tebak.